Marianus Daniel, warga Kalimantan Barat di Sanggau. Dia diperas oleh pihak bandara di Phnom Penh, diperas uang seharga 200 US dollar, Bu. Hmm. Artinya TPPO Kamboja lagi nih. Emang bermasalah ini negara, Bu. Bermasalah ya. Ya, memang Ah, dari data yang saya lihat, Bu, pada tahun-tahun lalu juga ada beberapa pekerja migran ya, khususnya yang menjadi hotspot di sana untuk kasus pemerasan di lingkungan bandaranya sendiri, Bu. Petugas ofisial dari Kambojanya sendiri, Bu, yang meras. Itu sudah banyak kejadiannya, apalagi untuk pekerja legal Indonesia yang bekerja di sektor perikanan dan konstruksi di Kamboja itu sering banget jadi korban. santapan. Ya, santapan empuk, Bu. Artinya nih fakta ya. Fakta. Memang Ya. Hmm. bahkan dari kejadian-kejadian tahun lalu ya, Bu ya. Nih, tahun lalu ada pekerja di Jawa Timur nih, Bu. Oke. 6 pekerja di Jawa Timur diperas senilai 150 juta rupiah di Bandara Suwarna Bumi Thailand. Itu Terus harus cash uangnya. ya, itu kan pemerasannya oleh petugas bandara dong. Oke, terus? Oknum-oknum ya. Oke, lanjut. Terus ada lagi tahun 2025 juga ada orang Bali yang dia pekerja migran di Malaysia diperas juga oleh oknum bandara. Itu kan tandanya di mana perlindungan bagi pekerja migran ini yang merupakan suatu devisa negara ya, Bu? Oke. Ini ada tersangkut dengan BP2MI. Ya, jadi ada badan yang menangani itu, yaitu tentang pekerja migran. Nah, yang anehnya kan, sebelum kita bekerja ke luar negeri, otomatis kita harus melaporin dong Iya, ke suatu, BP2MI itu ya, ya. kita mau kerja di mana, terus siapa yang bawa, kemudian data-data kita. Nah, selanjutnya itu ke bagian imigrasi terkait paspor, visa dan sebagainya, kan gitu. Nah, jadi ada urutan-urutan struktur SOP yang memang seharusnya standarisasi. Tetapi aneh sekali nih yang kejadian data yang baru itu 3.000-an loh. Mas yang melapor KBRI. Oh, ya terakhir aku lihat masih Masih 1072 apa sekian, Bu. Sekarang udah 3000 ya. udah 3.000 dan pemulangan ini masih sekitar 200-an. Artinya seharusnya ini ya, Bu ya. Proses untuk seseorang pekerja ya, Bu ya, untuk bekerja di internasional ini ya, Iya. keluar itu kan melalui proses yang menurut saya sih itu harus secara legal ya, Bu ya, terdaftar di Betul. Badan Pekerja Migran itu supaya nantinya ketika dia ingin keluar ya ke Indonesia pulang kampung ada asuransi dari Badan Pekerja Migran ini ya, Bu. Itu. Nah, kemudian juga ya keselamatan kita itu juga kan, kita bukan meraup uang saja di sana, tapi keselamatan kita selama di luar, nah itu juga kita harus mikir gitu Ya, ya. ada jaminan ya. Iya. Ibarat kita itu sebagai pekerja itu pengennya kan kita dapat uang dan juga nomor satunya itu keamanan. Betul. Dilindungi oleh negara andil gitu. Nah, jadi terkait Kamboja ini ada beberapa pertanyaan dari netizen ya di Ngadu Bu Neti. Kenapa pemerintah lambat? Tuh satu. Nah, jadi tidak segampang memulangkan warga negara Indonesia tadi yang ribuan tadi langsung nih pulang. Udah, atau di ini dengan Hercules kan Oh, besar. orang-orang seperti Marianus Daniel ini berarti banyak ya, Bu ya? Banyak Yang gitu. diperas oknum sudah ditransfer. Dengar-dengar itu siapanya ya, Bu ya, keluarganya yang ini. Oh ya, komentar pedas dari sepupunya Wak Jon. Wakjon yang dari ibarat tuh tanah Dayak ini kan Iya, dia kan upaya untuk pulang ke Indonesia ini agak ribet ya. Dibilang kita lihat rute tiketnya itu yang sudah dilihat itu dari maskapai penerbangannya langsung dia itu menuju Kuching dulu, Bu. Menuju Oke. Sarawak, Oke, Malaysia. iya. Baru ke
karena dekat kan. Iya. Nah, dan kasihan banget nih, tiket tersebut angus jadinya. Ya, jadinya terlantar Bu sekarang. Iya, terlantar lah. Nah sekarang dia ke KBRI. Itu kan jadi tugas, malah jadi PR KBRI lagi Bu, nambah lagi. Nah itu dia. Jadi kita harapkan ya terhadap pemerintah, khususnya kepada pejabat-pejabat nih, selalu pas respon dah. Jadi Indonesia itu sebetulnya darurat TPPO, kemudian darurat migran. Oh. Nah sangat, karena itu bertambah loh, bertambah, bukan menurun gitu, Iya, iya, bertambah iya. dia. Nah yang lebih aneh lagi ya, kok bisa tidak ada paspor, kemudian visa tidak ada, tapi bisa loh meloncat dari Indonesia ke Kamboja. Jadi naik apa? Oh, artinya gitu. sebagai negara berdaulat ya Bu, yang punya pertahanan sendiri, Indonesia ini harusnya punya pertahanannya itu juga kita supaya nggak kecolongan di situ Bu, di warga negara kita yang pindah ke luar negeri tanpa ada persetujuan dari negara ini. Negara gitu. kita. Iya, ibarat itu kan kaburan jadinya orang. Betul. Nah makanya kenapa agak lambat itu dalam pemulangan administrasi ya, itu dari KBRI sendiri sudah meminta kepada pihak imigrasi Republik Indonesia untuk membantu mempercepat pemulangan. Nah di situ paspor tidak ada, KTP tidak ada. Oh, Jadi gitu gimana? ya? Coba pemulangan, dan itu harus lagi dengan koordinasi dengan imigrasi Kamboja. Nah itu terus gimana dia beli tiket pesawatnya kalau dia tidak punya paspor, tidak punya identitas bahkan ya Bu ya, bahkan Iya. tanda pengenal pun ada Tidak beberapa ada. Bu. Saya dengar-dengar ada beberapa yang dia karena mungkin dia ada jaminan dari perusahaannya terikat kontrak, ada yang paspornya ditahan. Oke. Gitu. Itu gimana Bu? Nah, Tanggapannya? nah ini jadi penahanan paspor itu sangat-sangat riskan ya, apalagi kita di luar. Nah itu memang harus benar-benar kita jaga, karena itulah legal kita. Lu kan pernah kehilangan ya? Kehilangan apa lu? Lu Iya, cari-cari, pernah itu. bingung, Nanti kita kayak orang ini aja. Iya. Itu gimana tuh ceritanya coba? Oh itu next ya, nanti saya Oke. ceritain di segmen Sip. berikutnya ya. Nah untuk tugas kali ini adalah negara harus hadir di Kamboja ini, kasus Kamboja ini ya Bu ya, karena Iya. sudah meresahkan banget Bu. Meresahkan banget. Jadi ini adalah scammer ya. Scammer itu berupa kejahatan yang tidak terlihat. Ah, Tidak iya. terlihat tapi fakta ada. Iya, tapi korbannya itu ya jelas mungkin efeknya bisa sampai Betul. maaf ya, menghilangkan nyawa sendiri Iya, gitu kan. benar itu. Karena kan itu atas desakan-desakan, dan itu mempengaruhi psikologis. Psikologis kita gitu kan. Dengan adanya teror-teror, kemudian dengan adanya pemerasan, pengiriman paket-paket gitu Iya. ya, meneror orang gitu loh. Jadi emang kerjanya ngapain ya? Nah itu Bu, saya juga bingung begitu. ya yang neror begitu Bu. Hmm, Bahkan apalagi teror paket itu nggak jelas hmm. dan nominalnya pun banyak. Iya, dan ini kan artinya merugikan semua, baik reseller, kemudian abang pengantar Kurir, paket, ya. kurirnya, kemudian lagi yang dipakai akunnya, kan semua jadinya. Jadi maksudnya ngapain gitu dah? Emang nggak ada kerjaan lagi gitu? Kok sampai menyerang orang, menteror orang? Kan kasihan dong masyarakat kayak gitu. Jadi Iya. kita juga mempertanyakan nih yang suka meneror-neror ini, apakah dia memang orang yang mempunyai kedaulatan rakyat atau cuma Atau tanda orang, tanya ya Bu ya. jadi tanda tanya, orang kelautan gitu, bukan kedaulatan tapi kelautan gitu. Iya, iya. Iya, jadi kita harapkan dengan adanya peristiwa yang ada di Kamboja ya, 3.000 warga negara Indonesia ini memberikan kedaulatan yang benar-benar berdaulat untuk rakyat Rakyatnya dilindungi Indonesia. ya. Ini ada pesan-pesan nggak nih? Sudah ya. Jadi next video nanti kita bakal bahas lebih jauh seputar kedaulatan rakyat kita di tanah orang.